tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tidak hadir? Tidak? Hadir semua kan? Oke, bagus. Berarti semua dalam keadaan sehat ya? Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa. Seperti biasa kita greeting, ketua kelas, greeting, dan giliran siapa sekarang? Giliran siapa sekarang yang doa dan nyanyi? Oke, ayo. Sekarang please. Satu nusa, satu bangsa, hidup berjaya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat bisa hari ini. Kini kami kegiatan berada atau ini akan berasal dan dapat guru yang baik. Tapi juga guru dan orang kami yang dan kami juga kami terima kasih. Nih. Ini tadi yang Miss tanya kan? Pernahkah kalian mendengar musik buatan dari komputer? Belum pernah? Nanti kalau kita pelajarin pasti kalian, oh iya, itu ternyata. Nanti pasti lo pernah, ya? Oke, sekarang kita lihat. Tujuan pembelajaran kita ini mengenai KA generatif. Yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan konsep KA generatif. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan prinsip tentang kerja teknologi KA. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan manfaat KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah belajar inisiatif, kalian pasti menyadari, oh iya, selama ini pakai KA generatif. Ya, pasti kalian udah sering menggunakannya, cuma kalian belum tahu kalau itu istilahnya adalah KA generatif. Ya. Dan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan dan memadukan perangkat KA generatif untuk menyelesaikan tugas spesifik. Jadi tugas spesifik ini ada tugas tertentu. Contoh nanti kalian disuruh membuat lagu atau kalian disuruh menerjemahkan. Pernah kan pakai Google Translate? Ya. Nah, siapa di sini yang udah pernah mengedit foto? Ayo. Apalagi kalau nari pakai TikTok dia kan, taruh filter. Yang seperti yang bilang tadi, yang mukanya bulat jadi lonjong, gitu. Mukanya yang lonjong jadi bulat, gitu. Nah, pasti ada menggunakan aplikasinya. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang kita harapkan setelah mempelajari KA generatif. Sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana komputer bisa membuat musik seperti manusia? Siapa yang bisa menjawab? Yang selama ini kita tahu kan pencipta lagu. Kalau pencipta lagu kan selalu siapa pencipta lagu? Berarti kalau tanya siapa, jawabannya manusia kan? Jadi ini bagaimana komputer? Siapa pencipta lagu ini? Komputer, gitu. Yang enggak jawabannya itu nanti. Enggak kan? Jadi bagaimana komputer bisa membuat musik seperti manusia? Coba siapa yang bisa kasih pendapat dulu? Karena komputer memiliki kecerdasan artifisial. Karena komputer memiliki kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? AI, itu kan nama lainnya. Ayo, apa itu kecerdasan artifisial? Oke, nah sekarang coba kita lihat ya. Nah, apa itu KA atau AI? Ya, jadi ini kecerdasan artifisial atau KA atau artificial intelligence AI adalah konsep luas tentang mesin. Jadi sebenarnya yang bekerja di sini mesin. Jadi kalau manusia yang bekerja apa? Apa kalau yang manusia bekerja? Otaknya kan? Nah, jadi kalau komputer ini mesin yang bekerja, yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ya, jadi akan banyak nanti seperti yang Dr. Namis bilang sebelumnya, pekerjaan manusia itu digantikan dengan mesin. Ya. Nah, jadi ini yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa. Apalah contohnya ini, tadi kita bahas.
Berhasil. Nah, terus merencanakan bermain catur. Siapa di sini yang pernah menang melawan komputer main catur? Level berapa? Level 1. Iya ya. Sudah ya. Berarti kalau ditanya KA generatif itu merupakan bagian dari KA yang menggunakan mesin. Nah, sekarang kita lihat KA generatif adalah jenis KA yang bisa menciptakan konten baru. Dia bisa menciptakan hal yang baru. Hal yang baru berupa apa? Teks, gambar, musik, video. Ya. Nah, contoh dari KA itu apa saja? Ada ChatGPT. Siapa yang udah pernah menggunakan ChatGPT? Jadi ngapain? Untuk diskusi atau hanya menyelesaikan tugas saja? Tugas nih. Yang Miss bilang kemarin, bagaimana kalau menggunakan ChatGPT? Kolaborasi. Jadi coba tanya lagi apa yang dibikinnya jawabannya. Tolong jelaskan ini secara sederhana. Atau kalau jadi semakin baik kualitas data yang masuk, maka semakin bagus hasilnya. Nah, hasil KA generatif tidak selalu sempurna karena berbasis. Siapa yang tahu arti probabilitas? Apa itu artinya? Ayo, apa arti probabilitas? Kemungkinan, ya. Jadi belum pasti. Jadi di sini ada tebakan kalau kita seperti kan jawab yang berganda, cicu, ya kan? Mungkin benar, mungkin tidak, gitu. Ya, jadi nggak suatu kepastian ya. Tapi kalau kita mencari jawaban dengan membaca buku, itu sudah pasti jawabannya. Ya, jadi tetap ketika kecanggihan ini sudah semakin tinggi atau semakin canggih, jangan lupa tetap membaca buku. Literasinya itu tetap ditingkatkan. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja manfaat dari KA generatif. Nah, ini yang pertama kreatif, ya. Jadi dari KA generatif ini bisa membuat suatu seni, bisa membuat musik, ya. Nanti seperti tadi, nanti setelah ini kita akan praktekkan di KPD ya. Dia akan membuat lagu dari materi kita berburu IPA, ya. Terus ini untuk jurnalistik. Apa jurnalistik? Kerjaan apa ini jurnalistik? Ini apa nama kalau mengajar guru? Kalau jurnalistik itu kerjanya apa? Wartawan, ya, reporter, gitu ya. Nah, ini pendidikan, ini untuk guru bisa membuat soal, ringkasan, membantu pelajar personal, membantu pelajar sendiri. Seperti yang tadi, kalau kalian kolaborasi sama ChatGPT, bisa ada ilmu yang tambah sama kalian, ya. Ini untuk bisnis, ya, promosi produk. Ini bisa dengan gambar. Ya, tadi kan ada kan membuat gambar kan? Bagaimana dia membuat desain promosi suatu produknya yang menarik, ya. Terus ini ada game. Nah, ini yang paling saya suka ya. Dari semua ini manfaat KA, game yang paling menarik itu. Oke, kita lihat nanti bagaimana yang kalian mengerjakan LKPD ini dengan LKPD grup di bulan. Kita lihat ya reportnya bagaimana ya. Oke. Nah, di sini kita juga belajar yang namanya harus tahu etika dalam penggunaan KA. Ya, di sini transparansi. Jadi penggunaannya harus tahu cara kerja KA. Ya, terus ada keadilan, jangan merugikan kelompok tertentu. Terus hak cipta. Hasil KA sering menggunakan data dari karya lain sehingga menimbulkan masalah kepemilikan. Jadi coba dibaca ya petunjuk yang ada di LKPD itu ada petunjuk pengerjaan. Nah, materinya kan sudah ada dikasih juga sama kalian kan? Nah, dari yang udah dijelaskan tadi, disarap nggak lagi ada yang bingung apa ini kecerdasan generasi atau KA generasi ya. Oke, dibaca dulu dengan sesama. Oke. Nah, kalian ingat sama passwordnya kan? Oke, jadi kalian klik sunonya. Udah. Ini Miss sudah login, jadi kalian login dulu di sudut kanan. Apa Miss? Bukunya Miss. Udah Riki ya? 9 tahun. Udah, kalau udah, kalau sudah, jadi selanjutnya klik create. Yang sudah, ya, kenapa? Ada masalah di situ? Siklin dulu, siklin.
perhatikan di sini ya. Jadi contoh seperti ini. Ini kalau oke, kita create kan. Sekarang ada nggak di situ kolom untuk lirik? Ada? Ada kolom lirik? Ada? Yang sudah coba kelompok 1 sudah dapat lirik. Lagi logik. Oke, ada tunggu lagi logik. Udah? Jadi ketika masuk udah ke lirik, lihat ketik liriknya itu dari materi kita bab 2 tentang sifat, bisa tentang sifat materi, bisa tentang perubahan materi. Jadi ini kita minggu depan kan ujian. Jadi biar kalian lebih gampang mengingatnya dengan nyanyian atau dengan baca buku aja. Dengan nyanyian, kita coba. Nanti kita putar lagu kalian ya. Kita pakai speaker. Jadi nanti kita dengar. Jadi setiap kelompok nanti kita dengarkan lagunya ya. Jangan lupa pilih genre musiknya apa. Ya, rock bisa, lah. Dangdut bisa ya. Oke, sekarang kita masuk untuk menguji hasil ya. Kita akan memutar lagu yang udah kalian buat. Oke, kita mulai dari kelompok 5 lagu. Udah? Sifat visi siap.
lagi. Ya, jadi ada beberapa yang pakai. Oke. Nah sekarang coba kalian diskusikan ya mengenai kelebihan dan kekurangan dari KA generatif. Coba kalian diskusikan sambil menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ayo. Sudah merefleksi apa kira-kira manfaat KA generatif bagi hidup kita? Coba. Ya. Manfaat generatif kalau menurut saya Miss bagi kehidupan kita itu bisa meningkatkan kreativitas Miss. Terus juga membantu dalam pembelajaran Miss. Soalnya misalkan Miss, misalnya seminggu lagi lah ujian Miss. Materinya itu lumayan banyak Miss, jadi cara menghafal cepatnya bisa dibuat dengan KA generatif Miss. Misalnya dibuat jadi lagu-lagu kayak ini Miss. Oh. Jadi kalian lebih gampang menghafal kalau dia dinyanyikan atau kalian lebih gampang menghafal dengan membaca saja? Dilakukan ya, dinyanyikan. Nah ini jadi membantu kan personal yang seperti yang kita bilang manfaat KA tadi. Jadi bermanfaat ya. Nah walaupun seperti itu, tetap kita menggunakannya dengan bijaksana. Ya, jadi ini memang seperti Miss bilang ada kaitannya sama pembayaran. Itu lagu nggak akan bisa kita download kalau kita tidak mendaftar jadi pro. Ya, jadi itu hanya sebatas bisa kita dengarkan aja. Mau kita posting itu nggak akan bisa. Tapi kalau kita sudah melakukan ada payment atau pembayaran itu baru bisa. Artinya apa? Kita menghargai orang yang sudah menciptakan aplikasinya. Ya, oke. Nah, makanya kita perlu menggunakannya dengan bijak. Ya, terus yang lainnya apa yang kalian rasakan? Sudah ada? 1 bus dari 30. Oke, ya. Karena saya bernyanyi sambil belajar terus, jadi menghapus pembelajaran kita. Oke, ya. Jadi merasa seru ketika kita bernyanyi, yang kita nyanyikan itu bukan cuma lagu apa-apa kan? Atau nggak tahu bunyi artinya dia nyanyikan ya kan? Nah ini udah tahu artinya, itu untuk mendukung pembelajaran, apalagi kalau udah ujian, ya kan? Jadi gampang menghafalnya. Ada lagi yang lain? Ayo, yang perempuan sekarang ayo. Ya, silakan Victoria. Kami merasa senang karena selain bisa bernyanyi dan membuat lirik, kami juga bisa menghafal untuk ujian yang akan mendatang. Iya, itu ya. Jadi bisa. Nah, jadi ini dengan hanya kita pakai aplikasi suara kan, yang diterjemahkan dari suara teks jadi suara, ya. Nah, bisa pakai yang lain. Itulah kegunaan dari KA generatif. Jadi sekarang misalnya, udah bisa nggak kalian bedakan apa kecerdasan artifisial, apa kecerdasan artifisial generatif? Sudah? Ya, itu semua basicnya adalah menggunakan mesin kalau KA generatif. Kan ada 3 tadi. Tapi kalau untuk KA generatif, dia yang khusus pakai mesin. Oke? Nah, itu ya. Jadi pembelajaran kita sampai di sini. Miss harap apa yang sudah dipelajari bisa jadi hal yang positif sama kalian, ya, dalam menggunakan